Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka ibadah ini dengan doa di permulaan minggu pertama Oktober ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah dan mari kita bersatu dalam doa. Ampuni ya Tuhan semua dosa-dosa kami, berikan kami juga hati yang selalu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari semua pencobaan dan si jahat. Berikan kepada kami hati yang bijaksana dan mau taat selalu kepadamu, hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu berkat-berkat persembahan hati kami, persembahan khusus, persembahan nazar, dan persepuluhan kami. Biarlah dipakai dan dikelola untuk mendukung pekerjaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kami semua, kami dan seisi keluarga kami selalu hidup aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang ada. Kami datang membawa hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau segalanya bagi kami, Bapa. Berkati ibadah ini, Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Ampuni setiap kesalahan kami, Bapa. Ampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan pesan firman-Mu, Bapa. Biarlah semua kami beroleh jalan-jalan kehidupan kami dengan jejak kaki Tuhan yang berlemah. Berkati setiap kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Katakan kau segalanya bagiku, segalanya bagiku. Mari dengan mengangkat kedua tangan katakan kau segalanya bagiku. Bagiku. Sebab firman-Mu berkata, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kami tidak berbuah. Hidup kami menjadi kering, dicampakkan dan dibakar. Di luar Engkau, firman-Mu berkata kami pasti binasa. Ajar kami Tuhan untuk hidup berpaut akan kebenaran firman-Mu, hidup menjadi pelaku firman-Mu, hidup takut akan Engkau, hidup menurut kehendak-Mu, hidup dalam tuntunan Roh-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Dan tanpa Engkau mengajari kami secara pribadi oleh Roh-Mu, kekristenan kami akan hampa,
akan terjebak pada kesalehan yang palsu dalam kehidupan agamawi yang sangat kau benci, karena kehidupan kemunafikan akan menderakan anak-anakmu. Ajarkan kami hidup di dalam kebenaran dan di dalam roh-Mu, hingga kami hidup sebagai penyembah-penyembah akhir zaman ini, hidup berkenan kepada Tuhan. Anugerahkan kasih, anugerahkan pengenalan yang benar akan Engkau, curahkan roh hikmat, pengertian-pengertian yang benar itu di tengah-tengah kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang siap menyambut Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober lagi. Saya percaya ini masa-masa yang sangat indah, sebagaimana Tuhan pesankan bahwa masa pandemi COVID-19 ini bergantung pada anak-anak Tuhan, sejauh mana mereka mencari wajah Tuhan. Dan saya melihat di sana sini pemandangan bahwa kelegaan hidup, kebebasan, kemerdekaan mulai nampak di sana sini. Kita merasakan bahwa kita tidak lagi tertekan oleh roh kematian di balik COVID-19. Dan mari hari-hari ini kita mesti memasuki apa petunjuk Tuhan, apa pencerahan dari Tuhan, apa kehendak Tuhan. Untuk segala sesuatunya kita mengalami seperti masa di Yerusalem ketika Yesus disalibkan, ketika kegemparan terjadi, ketika ketakutan mendera, kematian menguasai Yerusalem. Saat itu murid-murid tercerai-berai. Demikian semasa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak di antara kita, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan tercerai-berai. Hari ini ada banyak hamba-hamba yang kehilangan pegangan. Ada banyak orang yang mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Ada banyak orang juga mulai lari dari segala hal yang baik yang pernah diperbuatnya, sembunyi. Dan tidak sedikit yang mulai berkata, aku mau melangkah dengan langkah yang baru, supaya sungai Yordan itu sebak. Aku hendak mencari Tuhan. Aku mau menanti-nantikan Tuhan, hendak menunggu apakah kehendak Tuhan di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, kata menanti-nantikan ini akan menjadi judul dari firman Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu dari apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Perikopnya, Roh Kudus dijanjikan. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sebelum terangkat ke sorga, ini merupakan suatu jeda pembatas daripada transformasi, di mana mukjizat keselamatan, karya salib, mukjizat penebusan umat manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Dalam keadaan dibangkitkan, dalam kuasa kebangkitan rohnya, dia masih bersama murid-murid selama 40 hari 40 malam. Dia terus menunjukkan dirinya, dia terus melengkapi apa yang diajarkannya kepada murid-murid. Dan ada satu pernyataan, ini berkaitan dengan menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa sekali. Kenapa? Tuhan selalu tuntas, Tuhan selalu selesaikan semua hal dalam kehidupan ini. Tidak ada yang
jadi hutang piutang. Semuanya pasti digenapi, semuanya pasti dilunasi. Karena itulah dibutuhkan buah roh dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah kesabaran. Seperti apakah kesabaran dalam hidup kita hari-hari ini? Karena ketika 3 tahun masa pandemi COVID-19 mendera dunia, tsunami keuangan melanda seisi dunia, ada banyak orang terprosok, ada banyak orang terjatuh, ada banyak orang mengalami kesulitan keuangan. Tetapi kita juga mendengar, di balik semua kesulitan ada orang-orang juga yang diangkat Tuhan. Ada orang-orang juga yang diberkati dengan limpahnya. Saya percaya ini masanya, ini waktunya, ini kairos, ini momennya untuk kita mulai merefleksikan diri. Kita mencari wajah Tuhan lagi. Ada beberapa catatan di dalam nubuatan nabi-nabi. Nabi Yesaya yang paling banyak menuliskan kata menanti-nantikan ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ternyata Nabi Yesaya menyatakan Tuhan sendiri menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menolong hidupmu. Tuhan sendiri menanti-nantikan alasan untuk menyembuhkan penyakitmu. Tuhan sendiri menantikan kesetiaanmu. Seberapa engkau mau merendahkan diri, engkau mau mengalah, melepaskan tegar tengkuk, keras kepala, kesombonganmu, untuk berlari mendatangi Dia sebagai anak, untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, untuk memasuki area pertobatan di dalam hidupmu. Tuhan juga sudah berkali-kali memperdengarkan firman-Nya, memperdengarkan suaranya untuk engkau datang kepada Dia, meresponi panggilannya. Kitab suci pesankan kepada kita lewat nubuatan Nabi Yesaya ini, Tuhan hendak berbuat baik kepadamu. Tuhan hendak memulihkan kehidupan ekonomimu. Tuhan hendak menyembuhkan engkau. Tuhan hendak menolong engkau. Tuhan hendak menjawab doamu. Tuhan hendak membangkitkan generasi anak cucumu. Tuhan hendak mengangkat engkau dan memenuhi dan menggenapi semua janji-Nya di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci berkata, orang yang menanti-nantikan Dia adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Nah, bukan hanya kita yang berbahagia menanti-nantikan Tuhan. Ternyata Tuhan juga punya kesukaan. Dia menanti-nantikan untuk mengadakan mukjizat, untuk mentransformasi, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib di dalam hidup umatnya. Dan itu adalah engkau. Tuhan memilih engkau, Tuhan menunggu engkau, Tuhan menanti-nantikan engkau, dan Tuhan sudah mengadakan hal-hal yang diadakannya khusus supaya engkau datang kepada Dia. Haleluya. Saya teringat akan pesan Tuhan ketika Tuhan membawa saya berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang saya sudah berkata bahwa saya bertemu dengan banyak anak-anak Tuhan yang manis sekali dalam perkataan, wajahnya yang manis-manis. Tetapi ketika dalam suatu perjalanan iman, pengharapan sama-sama yang kami bangun, mereka hanya hitungan jam, hitungan hari, mereka lari. Mereka menyangkali komitmen, mereka menyangkali nasarnya, mereka menyangkali panggilan Tuhan, mereka pergi begitu saja. Oleh karena apa? Oleh karena racun absintus. Ada banyak anak-anak Tuhan hancur oleh karena suara-suara kepahitan, oleh perkataan-perkataan negatif. Mereka pergi tinggalkan semua yang datang dari Tuhan. Sekalipun mereka melihat mukjizat, sekalipun mereka tahu itu ada Tuhan, sekalipun mereka bisa memahami bahwa itu hari yang terbaik dari Tuhan, sudah tiba Tuhan berada di area hidup mereka. Mereka sudah buka pintu ketika Tuhan mengotok pintu hidupnya. Mereka sudah buka hati ketika Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi racun absintus, bencana akar kepahitan, bencana negatif yang menularkan akar kepahitan itu menghancurkan banyak anak-anak Tuhan. Maka ketika saya bertemu dengan sekelompok anak-anak Tuhan yang mukanya boleh dikatakan sangar, mukanya tidak seperti yang pernah saya lihat yang kelimis-kelimis, tetapi ternyata mereka punya keteguhan hati. Ternyata generasi ini sudah lama menantikan Tuhan. Ternyata generasi ini sudah lama dan mereka rindukan untuk melayani Tuhan. Untuk itulah ketika saya berkata, Tuhan memberi visi, memberi panggilan untuk saya mengimplementasikan 5 jawatan dan dimulai di kota Surabaya. Tuhan memilih Surabaya, Yerusalem, Indonesia untuk memulai kegerakan LDS 5 jawatan di Surabaya. Lur Johan Service akan memulai pelayanan keluarga ini untuk membawa restorasi gereja-gereja Tuhan, untuk membawa restorasi pemulihan umat Tuhan, kesembuhan dan terobosan ekonomi terjadi. Dan 3K yang Tuhan pesankan: kesehatan, kelimpahan,
kebahagiaan akan mendasari pelayanan LDS. Dan belum bergerak menuju ke pelaksanaan implementasi LDS, tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, lanjutkan. Istrimu biar bersama putri-putrimu, bahkan kepada beberapa wanita yang berhimpun nanti, adakan kegerakan WAPS, wanita Allah penolong sepadan." Ternyata ada rahasia besar di balik kehidupan wanita-wanita Allah yang memiliki iman yang tulus, wanita-wanita Allah yang berharap kepada Tuhan, wanita-wanita Allah yang seperti di gereja mula-mula Tuhan ingin adakan atas bangsa kita Indonesia, dan semua itu dipilihnya kota pahlawan, kota Surabaya. Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, panggilan Tuhan ini Bapak Ibu bisa dengar dengan jelas. Tuhan memanggilmu, Tuhan memerintahkan engkau untuk datang berhimpun. Tuhan ingin kau meresponi panggilannya, mengambil bagian pada kegerakan hujan akhir. Sebab sebagaimana seperti yang telah dinubuatkan oleh Smith Wigglesworth, sesudah Azusa Street akan ada masa pencurahan kegerakan hujan akhir, kegerakan gereja mula-mula, pencurahan rohnya, kegerakan pertobatan atas bangsa-bangsa akan terjadi. Saya sudah menerima nubuatan ini ketika di tahun 1999 ketika saya menyelesaikan studi saya di The School of Acts di Ungaran. Ada banyak hamba Tuhan menubuatkan, bahkan saya masih simpan rekaman audionya, bahwa saya diberi mandat untuk memulai kegerakan gereja mula-mula, kegerakan kasih Yesus ini, kegerakan pemulihan, kegerakan kebangkitan dan pertobatan, bahkan restorasi Pondok Daud, pemulihan pujian penyembahan ini. Dan bagaimana memulainya? Tuhan berkata, dari dalam dirimu, dari dalam keluargamu. Sebagaimana Gideon, Tuhan proses dan Tuhan bangkitkan, Tuhan pakai di masa mudanya. Sebagaimana Yusuf, Tuhan proses matangkan dari keadaan tidak ada pengharapannya. Sebagaimana Musa harus melepaskan semua kuasa perkataan, kuasa perbuatan, kenyamanan, dan semua kemasyuran itu masuk padang gurun lagi 40 tahun, proses roh lagi. Sebagaimana Ayub hancur-hancuran, tidak mengalami apapun lagi yang disebut bisa bangkit dan menang. Saya mengalami semua proses-proses ini. Ternyata saya menemukannya hari ini. Semua salib Kristus yang berat 11 tahun yang saya alami itu untuk mempersiapkan saya bersama anak cucu saya untuk memulai kegerakan ini. Oleh kehendak Tuhan sendiri, 11 tahun salib Kristus yang berat ini, terpuji-pujilah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya sendiri saya bisa menyelesaikannya. Dan saya bersiap-siap hari ini, dan bersama-sama orang-orang pilihannya yang terpanggil, bersatu hati, berpegangan tangan untuk sama-sama menuju ke arah kehendak Tuhan yang luar biasa. Kegerakan LDS dan WAPS ini akan menjadi berkat bagi orang-orang pilihan Tuhan, akan menjadi berkat bagi bangsa, bahkan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dan ada juga catatan di dalam nubuatan Nabi Yesaya, dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya ingat bulan lalu Bapak Ibu, ketika kakak rohani saya yang juga merupakan senior saya minta saya bersama istri mendampinginya untuk mendoakan keluarga yang domisili Amerika, dan ternyata tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal kami. Itu sudah cukup malam. Dan ketika saya sampai di tempat itu, GPS berhenti di suatu area, dan nomor rumah di area itu tuh A sampai H. Panjang sekali. Rumah yang mana? Siapa sangka saya itu ngobrol sama satpam. Itu hampir 15-20 menit lamanya. Dan tiba-tiba ada seseorang, dan kami ngobrol hampir 20 menit itu. Saya tidak tahu bahwa itu sopir yang mengantar senior saya, kakak saya. Mereka sudah duduk bergaul di atas, sudah ngobrol. Sementara saya dengan istri masih menunggu signal yang kurang bagus dari signal HP, hingga komunikasi terputus. Tiba-tiba roh Tuhan berkata pada saya, nah, katakan bahwa keluarga itu domisilinya di Amerika. Katakan bahwa kakakmu, seniormu itu besok akan berangkat ke Amerika. Dan ketika saya perkatakan itu, tiba-tiba sopir itu berkata, saya juga tadi nganter bapak ini besok pagi mau ke Amerika. Dia sebut namanya. Saya berkata, itu orangnya. Jadi terkadang di dalam hidup semua adalah anugerah. Meskipun di depan mata, kalau tidak dibukakan, disingkapkan sebagaimana yang terjadi di Emmaus, kalau tidak diangkat Tuhan selubung-selubung hidup kita
kita tidak bisa menemukan kasih karunia. Dan kalau tidak ada kasih karunia, kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena itulah, apapun persoalan hidupmu, apapun tekanan yang kau alami, apapun yang ada sekitarmu, pergaulan buruk sekalipun, kau harus jaga hatimu. Karena hati adalah sumber kehidupan. Hati ini harus selalu manis, harus memancarkan kasih, harus memancarkan pengampunan, harus memancarkan roh bijaksana, roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Itu harus mendasari hatimu. Kunci kehidupan kekristenan ini adalah hatimu. Hatimu. Katakan sama-sama, hatiku. Hatiku. Haleluya. Kami naik, dan ketika duduk diperkenalkan, lalu tiba-tiba tuan rumah sepasang suami istri berdomisili di Amerika ini bertanya, Pak Johan, kelahiran tahun berapa? Saya sebutkan tahun lahir saya. Tiba-tiba istrinya berkata dan melihat saya, loh, Pak Johan kok kayak umur 38 tahun? Itu kata-kata keluar begitu saja dan terdengarnya biasa. Selesai Bapak Ibu. Dan ketika pria yang mendukung banyak panti asuhan, yang banyak mendukung dan menolong dan memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan ini minta nomor telepon saya, roh Tuhan berkata, tidak boleh. Saya terkejut sekali. Lalu saya berkata, maaf ya, izin, saya jarang buka handphone. Langsung ke senior atau kakak rohani saya saja. Lalu dia berkata lagi, kalau nomor telepon Pak Johan saya nggak boleh minta, boleh nggak saya ngasih kartu nama? Saya memandang kakak rohani saya, sepasang suami istri, hamba Tuhan senior, yang merupakan senior saya. Mereka berkata, oh boleh, tentu saja boleh. Saya meraih kartu nama itu, kemudian menyerahkannya kepada istri saya. Selesai, kami bubaran, lalu kami pulang. Di tengah perjalanan Tuhan bicara sama saya untuk menyelesaikan video ini, Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan video ini. Dalamnya kasih Yesus, karena saya mesti lewati jalan kasih. Transformasi dimulai dari kematian istri saya, dan itu terjadi. Seorang hamba Tuhan menguburi istrinya. Bayangin, air mata belum kering, darah masih mengalir di batin saya. Saya pimpin prosesi turunnya peti jenazah sampai tutupnya lubang kuburan itu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tinggal Bapak di surga, tinggal anak-anak, tinggal anak cucu kita nanti dia orang besar sebagai bagian hidup kita memuliakan, memasyurkan Tuhan. Dan Mama, seperti yang Papa bilang, Mama pergi, tangan Tuhan membuat Papa juga pada akhirnya akan mengembalikan. Mewarisi karakter almarhum, pendiam, tekun, ulet, dan tidak pernah bicara negatif. William Seret L. Johan, lahir 12 Mei tahun 2002, mewarisi karakter saya, senang bergaul, dan saya berdoa biarlah apa yang ada di dalam hidup saya bersama Ibu Aisyah akan turun dan diwariskan adalah generasi yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangin kata transformasi, kata mukjizat itu mulainya dari situ. Dan memang itulah kekristenan ini. Transformasi kekristenan dimulai dari saat Yesus mati di atas kayu salib.
Bisakah Bapak Ibu membayangkan transformasi Yesus pikul salib seorang diri, berkali-kali jatuh, peluhnya, darahnya. Saya tidak bisa bayangkan hari itu. Itu transformasi Bapak Ibu. Saya mengalami semua itu. Saya mengalami bagaimanakah harus mengasihi, harus mengampuni 11 tahun ini Bapak Ibu. Dalamnya kasih Yesus itu mesti meresap dalam jiwa kita sebagai bagian dasar kekristenan ini. Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah, sebab Yesus adalah kasih. Saya kunci hidup saya, Bapak Ibu. Saya minta tangan Tuhan. Saya sudah memilih akan menjadi seseorang yang tersembunyi, tidak akan pernah punya siapa-apa, karena saya merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada rasanya. Saya kunci yang pertama ketika Tuhan datang malam, sudah saya penguburan isi saya, malam-malam buta, dini hari tepatnya, dia berdiri di samping saya. Lalu dia berkata, "Nah." Saya segera bangun, saya duduk bersila, lalu kemuliaan yang begitu kuat itu membuat saya menangis pagi itu. Saya menangis. Saya berkata, "Tuhan, cukup. Aku tidak mau lanjut lagi di jalan pengabdian ini. Biarkan aku membesarkan anak-anak. Dan kalau Engkau tidak mau aku membesarkan anak-anak, ambillah nyawaku." Lalu Tuhan menjawab saya dan berkata, "Jikalau engkau tidak mau berdiri di altarku lagi, nak, gereja-gerejaku dan umatku akan kehilangan suara kemurnian." Saya terus menangis. Dan tiba-tiba tangan yang berlubang itu disentuhkan di atas kepala saya. Tambah saya menangis kayak anak kecil. Kira Tuhan menumpangkan tangan, ibu ini jatuh gubrak. Dia berkata, seperti sebuah tiupan dan seperti sebuah badai yang kuat, jatuh rebah. Ibu yang sakit kanker getah bening ini, dalam 2 minggu, seluruh penyakit benjolan kanker getah beningnya hilang lenyap. Ini bukan sebuah cerita dongeng, ini transformasi kebenaran. Nanti YouTube-nya saya titipkan Pastor Agus, Bapak Ibu bisa nonton langsung kesaksian si ibu ini. Dan bagian ketiga, tanda ketiga, saya pandang anak-anak saya, lalu mereka berkata dengan serempak, "Papa, sebaiknya menikah saja." Nah, gunturnya bunyi dung 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 duer. Saya terkejut, saya memandang mereka. Menikah? Apa ini? Tuhan kok nggak ngasih tahu? Gak ada pernyataan malaikat. Cornelius didatangi malaikat, "Pak Johan," nggak ada. Seru nikah. Saya bilang, "Loh, nikah?" Saya tanya sama mereka, "Nikah sama siapa?" Ya kan, karena ada tanda kedua. Lalu mereka berkata, "Memang papa mau cari siapa?" Nah, ini masalahnya. Saya tutup diri 11 tahun, saya nggak pernah cari siapa-siapa, jadi nggak ada calon. Tapi di kota Bandung, wanita yang meresponi panggilan Tuhan itu adalah wanita Katolik yang didera kematian berkali-kali. Dari kanker payudara. Ini banyak kisah, nanti saya kisah lengkap nantikan supaya nggak panjang ya. Perkara roh. Dan saya berpikir sesuatu yang gak masuk akal ketika Tuhan berkata di tanggal 28 Agustus 2022, Tuhan berkata, "Kematian yang kuizinkan menghancurkan hidupmu, tetapi aku telah mentransformasinya dari kematian. Engkau dicangkok ulang untuk kembali dalam kemuliaan." Karena yang mendampingi saya adalah wanita yang dari kematian saya selamatkan lewat pelayanan. Jadi istri saya. Bisa dipisahkan manusia. Hanya Allah yang bisa memisahkan mereka.
Haleluya. Inilah video singkat yang saya kerjakan sampai dini hari. Dan kemudian tiba-tiba sesudah saya mengejarkannya, sesuatu yang ilahi datang ke saya dan berkata, "Nak, mengapa aku menuntun engkau menyelesaikan video itu? Engkau tidak kelelahan bukan?" Ya, siapa yang tidak akan kelelahan sampai dini hari tidak tidur, kemudian mengerjakan sesuatu yang sangat berat, membuka lembar diari kesakitan hidup. Dan ketika saya buka video itu, hancur hati saya, karena video kematian istri saya masih tonton lagi. Lalu Tuhan berkata, sebagaimana aku sudah firmankan, kematian yang menghancurkan hidupmu, dari kematian aku bangkitkan dan berkemenangan, aku sambung hidupmu masuk kemuliaan dengan kemenangan di balik kematian. Istri yang pergi dalam kematian dikembalikan istri yang bangkit dan hidup dari kematian. Lalu tiba-tiba roh Tuhan berkata, 38 tahun yang dikatakan oleh wanita itu kepadamu, itu suaraku, itulah aku, kata Tuhan. Dan ketika roh berkata, coba engkau tambahkan jumlah bilangan umurmu dengan jumlah bilangan engkau memikul salib 11 tahun. Saya menemukan usia saya 49 tahun. Jadi seakan-akan malam itu Tuhan berkata kepada saya, hidupmu kembali lagi pada usia 38 tahun waktu engkau kehilangan istrimu, bahwa kematian menghentikan engkau. Seakan-akan kemuliaan itu disambung lagi. Sesuatu yang ilahi menyambung sesuatu yang terhilang. 11 tahun yang hilang itu disambung kembali. Demikianlah yang dilihat murid-murid ketika mereka di dalam keadaan kesakitan, ketakutan, keletihan, dan kehilangan semua pengharapan itu. Tiba-tiba berjumpa pribadi dengan Yesus. Dan ketika Thomas yang tidak percaya diperintahkan Tuhan, tusuklah tanganku yang berlobang, lihatlah lambungku yang berlobang, peganglah, karena daging tidak mungkin membohongi engkau, karena hantu tidak punya daging, karena hantu tidak punya tulang, karena hantu tidak punya semua yang Yesus punya. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, hal lahiriah, hal daging yang kita ragukan pun Tuhan bisa menjawabnya kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan hendak menyambung 40 hari yang terhilang itu dengan kemuliaan yang lebih besar, dengan rencana Tuhan yang lebih sempurna. Maka dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Sebab janji itu mengandung satu hal yang mulia, yaitu apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Semua kita yang terpanggil ini harus memahami kehendak dan rencana Tuhan yang besar itu. Karena itulah dibutuhkan kekuatan. Kekuatan itu hanya bisa muncul ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur Daud yang paling mengalami banyak persoalan kehidupan tentang kematian, menuliskannya dengan indah sekali dan dirangkum di dalam catatan Salomo. Daud yang merupakan seorang pahlawan besar, dikejar-kejar mertuanya, berkali-kali mau dibunuh itu. Dia menuliskan satu kalimat yang indah sekali di dalam mazmurnya. Mazmur 27 ayat 13-14 berkata begini, sesungguhnya aku percaya. Ini pesan Tuhan, ini jelas sekali. Bukannya aku lihat, bukannya aku dengar, bukannya aku alami, tapi yang aku percayai. Ini berkata bahwa hiduplah oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Anak-anak Tuhan akan disebut imamat rajani, generasi yang punya iman, yang hidupnya dalam iman yang kokoh, iman yang murni, iman yang teguh, iman yang tidak dolak-dalik, iman yang tidak memotong salibnya. Dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Daud ingin pesankan kepada kita bahwa selagi hidup kita akan melihat kebaikan Tuhan. Dan selama kita berharap beriman kepada Tuhan, semua pengharapan, semua mimpi hidup kita pasti tergenapi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Inilah yang menjadi nasihat yang luar biasa dari Raja Daud. Apapun persoalan hidupmu, nantikan Tuhan. Apapun kebutuhan hidupmu, sudah berapa lama engkau berdoa, bahkan engkau berpuasa, sudah berapa banyak engkau dikecewakan oleh oknum-oknum rohani, sudah berapa banyak engkau pindah-pindah gereja, sudah berapa banyak engkau lari dari satu hal ke banyak hal rohani. Tuhan berkata, berhenti sejenak. Tenangkan hatimu. Di padang gurun dia menenangkan engkau. Pahamilah, hari ini dia sudah ada di hadapanmu. Dia sudah perdengarkan suaranya di telingamu. Engkau dengan matamu sudah melihat
gambaran dia sudah datang kepadamu, dia sudah datang ke keluargamu, dia sudah datang ke kotamu. Datanglah dan mari berjumpa dengan Tuhan, sebab penantianmu sudah mencapai waktu yang daripada Tuhan, waktu perkenanan itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi persoalan hidup adalah ketika murid-murid sudah memahami bahwa mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem, mereka sudah paham pasti bahwa ada janji-janji yang telah diceritakan, dikisahkan, diajarkan, bahkan sudah dimatangkan Tuhan Yesus kepada mereka. Apa yang harus mereka perbuat? Ada orang-orang bertanya kepada saya, Pastor Johan, bagaimana membimbing Yudi dan Loreni itu? Saya bukan guru, Bapak Ibu. Saya tidak bisa membuat sesuatu yang seperti pendidikan SD, SMP, SMA. Saya juga bukan seorang gembala, Bapak Ibu. Saya tidak bisa melakukan apa yang gembala-gembala lakukan. Tapi saya abdi Tuhan, seorang pendengar suara Tuhan, seorang pelihat Tuhan. Dan saya ini orang yang hidupnya bergantung pada rohnya dan firman-Nya. Maka yang saya lakukan kepada Yudi dan Loreni adalah mereka rutin datang ke ibadah. Mereka di-mentoring lewat firman dan pengurapan. Ini yang penting. Bukan khotbah-khotbahnya saja, tetapi hadirat Tuhannya yang terpenting adalah bagaimana ketika mereka berinteraksi selepas ibadah, mereka sharing. Saya berkali-kali tumpang tangan doa setiap kali ibadah atas hidup mereka. Kemudian hari-hari di luar ibadah mereka berinteraksi lewat, waktu itu lewat BlackBerry ya, kalau tidak salah ya. Apa WhatsApp ya? Masih ya. Waktu itu kita berinteraksi lewat WhatsApp. Ada hari-hari ketika saya punya jam kosong, mereka minta kita untuk lunch, kemudian sharing di meja makan. Semua ini adalah hal yang penting di dalam kekristenan. Meja makan, meja tempat untuk sharing kemuliaan Tuhan, meja untuk bertukar pikiran, untuk berbagi pengalaman, untuk mendengar suara Tuhan di meja makan. Jadi meja makan itu Bapak Ibu, pakailah untuk Tuhan juga. Karena dimanapun kita berada, di pembaringan, di perjalanan, bahkan di tempat kita menikmati kasih karunia seperti yang dipesankan Tuhan, makan, minum, ada anugerah, karena ada Tuhan di situ. Dalam 1 tahun Tuhan merestorasi hidup mereka. Dalam 1 tahun Tuhan merestorasi hidup mereka, memulihkannya, dan membawa mereka masuk melewati terobosan ekonomi. Dan sesudah itu mereka mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Ini video kesaksiannya, mari kita lihat sama-sama. Saudaraku, Shalom, nama saya Yudi Hartoyo dan ini istri saya. saya Loren. Kami bertemu Om Johan itu sekitar tahun 2016. Saat itu kami berada di titik terendah. Itu kami betul-betul habis-habisan. Semuanya saya jual, apapun yang kita punya kita jual. Emas, tabungan, motor Harley yang saya bangga-banggakan, semuanya saya jual. Dan sampai tetangga-tetangga bilang kalau Yudi itu bangkrut. Yes. Sampai saya sampai kebingungan juga mau bayar uang sekolah anak saya, sampai nggak punya uang waktu itu. Uang kita cuma tinggal 1 juta, bingung gitu. Saya cuma nanya ke suami saya, yang ini gimana? Karyawan belum dibayar, uang sekolah anak belum dibayar, serba bingung gitu. Benar-benar lowest pointnya kita gitu loh waktu itu. Sampai akhirnya kita ikut kebaktian. Bukan kita, kamu dulu. Aku dulu ya. Aku ikut kebaktian dulu. Yaitu saya ngerasa Tuhan benar-benar jamah saya melalui hambanya Pak Johan. Baru abis itu saya ajak suami saya yang kayaknya perlu ikut nih.
mulai kita ngalamin Tuhan lebih dalam lagi gitu di kebaktian itu. Ya, buat datang ke kebaktian itu pun menurut saya pribadi itu pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Karena itu tuh dibuat hari Selasa malam kalau nggak salah ya. Dan itu buat kita para pengusaha kan, buat siapin waktu Selasa malam nggak mudah. Tapi kami belajar setia selama 1 tahun kami ikut pelayanan itu. Terus once Tuhan sudah bekerja, Tuhan udah merasa, oh ini anak, ini hambaku udah layak untuk diberkati, maka hal itu benar-benar seperti balikin telapak tangan. 2017 akhir semua Tuhan pulihkan, semua Tuhan lipat gandakan 10, 20 bahkan 30 kali lipat. Lalu sampai di titik 2020 itu kita semua ngalamin pandemi, bisnis kembali dihajar. Kami nggak ngalamin lagi yang namanya pusing lah, yang namanya stres. Kami sudah pernah lewati titik terendah. Jadi pada waktu kami harus mengalami hal ini lagi, kami ngerasa ya ini bukan suatu yang baru. Kami bahkan termasuk salah satu orang yang diberkati di saat pandemi. Betul. Bukannya kami tidak mengalami susah waktu pandemi, kami mengalami yang namanya 6 bulan tuh nggak ada penghasilan, penghasilan kami nol, lockdown, nggak ada hasil apapun, tapi tiba-tiba kami bisa dapat berkat dari luar, kami bisa dapat ide yang Tuhan justru bukakan untuk kami, bahkan kami sekarang bisa dibilang kami punya pekerjaan lagi yang lebih, kami perluas bisnis kami, ada di bidang teknologi. Sekarang juga kita mulai ada di bidang F&B, di bidang entertain, tapi tetap ada di bidang interior, basic kami tetap ada. Lalu sampai kita juga rencana ada kemungkinan tahun depan kita akan build hotel di Jakarta. So, kami dengar Om Johan diutus Tuhan melayani kota Surabaya. Yes. Dan kita ngerasa gitu ya, melalui pelayanan Om Johan tuh pasti banyak orang yang diberkatin, dan kalian benar-benar orang yang beruntung karena kita udah ngalamin semua memang pertolongan Tuhan, tapi bersyukur melalui hambanya, melalui Om Johan, kita semua di-mentoring untuk lebih ngandelin Tuhan gitu loh. So, teman-teman Surabaya, jangan sia-siakan kesempatan berharga dari Tuhan. God bless you.
Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat sambungannya. Bagaimanakah murid-murid menanti-nantikan Tuhan? Bagaimanakah mereka melewati hari-harinya sebelum janji itu digenapi? Mari bersama-sama kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama saya katakan doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang-orang beriman harus memahami tanpa doa hidup sudah selesai, hidup sudah mati selagi hidup. Bagaimana harus berdoa? Ada banyak orang Kristen bingung kalau ditanya bagaimana harusnya berdoa. Doa bicara tentang hubungan pribadi. Doa bicara hati kepada Tuhan. Dan murid-murid memahami waktu-waktu kosong, waktu-waktu kelemahan, waktu-waktu kesusahan, waktu-waktu di dalam tekanan, waktu-waktu tidak mungkin bisa bergerak seorang diri. Murid-murid memahami itu, maka Tuhan perintahkan jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka kembali ke loteng Yerusalem. Di loteng inilah 120 orang murid-murid Yesus bertekun, bersehati, berdoa. Kitab suci berkata mereka bertekun, mereka sehati, dan di sana ada beberapa perempuan. Inilah yang mendasari pelayanan WAPS. Beberapa perempuan. Ini bukan perempuan biasa, ini adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita Allah yang terpanggil. Merekalah yang mendasari pilar gereja mula-mula. Berbahagialah engkau bila engkau mengerti panggilan Tuhan ini di dalam hidupmu. Hai wanita-wanita Allah, wanita-wanita yang dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian di dalam kegerakan WAPS ini. Haleluya. Saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, karena wanita-wanita Allah ini merelakan waktunya. Bahkan mungkin mereka merelakan semua kepunyaannya untuk dipakai pada kegerakan gereja mula-mula. Hingga sampai hari ini semua kita, bangsa di luar Israel, bisa merasakan memiliki kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Ini oleh karena apa? Oleh karena apa yang mereka perbuat ini, kita menerima tongkat kasih karunia ini. Mari tongkat yang sama yang sudah kita pegang hari ini. Hai wanita-wanita Allah, mari kita lanjutkan kembali untuk menggenapi nubuatan tersebut, bahwa kegerakan hujan akhir, kegerakan pertobatan bangsa-bangsa akan terjadi dan dimulainya pada generasi kita hari ini. Mari kita berhimpun sama-sama. Tuhan pesankan kepada saya, pesankan kepada The Johan Family, 1 tahun 1 bulan. Keluarga The Johan Family harus siap. Maka saya dorong anak-anak saya dorong istri saya untuk mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Bertekun sehati. Bagaimana bertekun sehati? Masing-masing masuk ke talentanya, ke skill yang dari Tuhan. Si bungsu saya dorong dan Tuhan buka pintu. Dia bertemu dengan seorang guru yang berkata, apa yang ada padaku akan kuajarkan, akan kuberikan semua ke William. Dan ketika ditanya, berapakah persembahan kasih yang harus William berikan? Dia berkata, tidak usah, gratis. Semua yang kau terima cuma-cuma kau harus berikan cuma-cuma. Inilah yang dari Tuhan. Inilah yang dari Tuhan. Tidak lagi bicara uang, tidak lagi bicara tentang penghasilan, tidak lagi bicara persembahan kasih. Ini bicara bagaimana menggenapi panggilan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, amanat agung Yesus yang terutama di dalam kehidupan kekristenan. Ini penting sekali. Dan ketika Tuhan berkata pada saya, 18 juta lebih uang William yang tercuri oleh hacker itu,
Tuhan berkata, aku sudah menggantinya. Dengan cara apa? Memberi harta yang melebihi dari 18 juta rupiah itu, yaitu skill dari Tuhan. Dan kalau dihitung 18 juta itu tidak cukup membayari seorang guru yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membimbing William Serrat untuk memasuki dunia pujian penyembahan. Suatu hari akan berdiri jadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Kemudian istri saya, Angel Johan, juga mulai mempertajam Mandarin, Inggris, dan khotbah-khotbahnya. Richie juga akan bersiap-siap untuk memperdalam keyboardnya dan mungkin akan merilis dan mungkin akan menuju dreamnya untuk pergi ke bangsa-bangsa. Rehwel berkata, aku mau lanjut lagi masuki dimensi S2 hukumku. Tapi Tuhan berkata, pertajam juga penyembahannya. Karena roh penyembahan yang diwariskan ke Rehwel juga suatu hari akan diangkat di altar Tuhan jadi berkat bagi banyak sekali umat Tuhan. Kami sedang persiapkannya itu. Kami sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan pergi, tinggal tetap persiapkan dirimu. Demikian juga umat Tuhan, persiapkan dirimu, bertekun sehati. Dan kalau engkau tahu engkau tidak kuat seorang diri melakukan doa, engkau tidak sanggup sendiri untuk berdiri menyelesaikan persoalan hidupmu, engkau tidak sanggup mentransformasi keluargamu, engkau tidak sanggup melakukan terobosan ekonomi, dan kalau ada Tuhan datang dalam suatu kegerakan, dan kalau engkau tahu itu ada Tuhan, mari duduk tinggal tenang, setia, belajar di situ, tunggu Tuhan, nantikan Tuhan di situ, dan alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Smith Wigglesworth di masa muda saya pernah bercerita lewat bukunya. Dia berkata, ketika aku ikut satu kegerakan, wah fire-nya besar, ternyata padam. Masuk satu kegerakan besar ke padam. Saya mengalami sampai umur 49 tahun ini. Ada banyak kali setiap kali saya buka pujian penyembahan, saya merasakan saya masuk di dalam kesedihan, Bapak Ibu. Maka saya menghindari sekali nyanyian-nyanyian rohani. Saya lebih suka berdoa dalam roh, bernyanyi dalam roh. Dan beberapa waktu ini Tuhan tiba-tiba bukakan bagi saya melihat suatu gambaran, image, bahwa apa yang akan Tuhan buat melalui pelayanan Pastor William Serrat nanti. Saya melihat semua itu dan Tuhan berkata waktunya sudah tiba, bahwa semua pujian penyembahan ini akan berkiblat pada roh dan kebenaran. Tidak lagi masuk entertain, tidak lagi masuk pertunjukan, tidak lagi masuk untuk mempopulerkan diri, tidak lagi untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Semua akan dikiblatkan untuk langsung ke sorga Bapa. Haleluya. Kunci itulah yang saya temukan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Dan sebagai bagian penutup, saya membagikan satu pesan tentang kekeliruan, kesalahan yang harus kita perbaiki sesuai dengan yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula Tuhan. Sidang jemaat yang pertama, yaitu murid-murid yang menerima tongkat estafet kemuliaan ini, gerakan gereja mula-mula ini. Ada kesalahan yang dituliskan kitab suci tapi tidak dibentangkan secara terbuka, tetapi harus dipahami lewat hikmat dan pengertian dari rohnya. Mari sama-sama kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kesalahan terbesar dari murid-murid Yesus. Inilah kesalahan terbesar dari kita orang-orang Kristen. Terkadang kita maunya semuanya instan, cepat dan buru-buru. Sebagaimana murid-murid ingin, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maunya langsung semuanya jadi. Kita maunya langsung seluruh bangsa bertobat. Kita maunya langsung Tuhan datang. Kita mau langsung rapture. Kita langsung mau
Diri kita berbeda dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena doktrinasi rohani. Tetapi kitab suci berkata, Tuhan menjawab mereka apa? Tetapi kamu, ini loh, ini kuncinya saya. Tetapi kamu, ya, tetapi kamu, ya, tetapi kamu. Ini Tuhan pesankan, bukan yang di luar sana yang harus kita utamakan, tetapi kitanya. Apa yang harus kita utamakan di dalam diri kita? Hubungan pribadi kita, mesbah pribadi kita, hati kita, keluarga kita, Yerusalem kita harus mendasari kehidupan pelayanan kekristenan kita. Buat apa kita berkoar-koar bagi sisi dunia? Wow, kita jadi calo rohani. Buat apa kita manipulasi pelayanan hanya untuk mengejar 1-2 keping uang perak, uang rupiah? Apakah sorga semurah itu dipertukarkan hanya dengan keuntungan sedikit uang? Apakah kita menyepelekan, mensia-siakan panggilan penebusan Yesus yang mahal di atas kayu salib atas hidup kita hanya untuk dipertukarkan dengan sedikit keuntungan di balik manipulasi pelayanan? Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Kenapa? Engkau tidak perlu mengetahui, kata Tuhan. Apa yang tidak perlu kita ketahui? Masa, waktu, hal-hal yang ditetapkan Tuhan menurut kuasa-Nya. Bagian kita kerjakan. Yang bukan bagian kita, jangan menjadi bagian yang mengalihkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam kelembutan, dan dengan maksud-maksud yang murni, izinkan saya memberi nasihat berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Kita melihat ada banyak sekali dikaitkan dengan Antikris 66. Kita melihat banyak sekali hal yang dibuat seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya sudah menerima 3 kali vaksin COVID-19, 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Apakah saya menjadi seorang penyembah berhala? Apakah saya tidak bisa beli beras? Apakah saya tidak bisa makan? Ataukah saya kemudian menjadi benci kepada Yesus? Tidak. Saya ingin menyelesaikan akhir hidup saya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di dalam hidup saya. Ini ternyata kata tetapi kamu. Ini yang Tuhan pesankan, supaya kitanya menyelesaikan bagian kita. Karena ada saudara-saudara seiman yang saya temukan di dalam kehidupan ini. Satu, mereka hindari yang dilarang Tuhan, mereka ambil. Seakan-akan kehidupan kekristenan ini boleh seperti Robin Hood, diam-diam mencuri, yang penting tujuannya baik. Kalau gitu 10 perintah Allah jangan mencuri itu harus dihapus, Bapak Ibu. Jangan berbohong itu harus dihapus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah mengambil satu dan mengabaikan yang lain. Kita sudah masuk di dunia Farisi, dunia Taurat, dunia orang Saduki. Kenapa? Kita cari yang menyenangkan dengan alasan rohani. Aku nggak mau lo masuk antikris, aku nggak mau lo di ini itu. Kemudian supaya kita bisa hidup, kemudian kita mulai berbohong. Kita beli sertifikat, kita paksakan orang lain menggantikan kita. Dalam tanda kutip kita rohanikan semua. Lalu apa makna hukum Tuhan jangan berbohong itu? Ini mari kita renungkan kembali. Semua ini tidak luput dari apa yang Roh Kudus pesankan tentang mentor rohani. Mentor rohani mengajarkan sesuatu dan yang luar biasa, yang diajarkan tidak dikerjakan mentor rohani. Yang diajarkan, sebagaimana kitab suci berkata, kamu tidak masuk kerajaan Allah, tapi kamu mencoba menghalangi orang masuk kerajaan Allah. Kamu lebih jahat, hai orang-orang Farisi, hai ahli-ahli Taurat. Itu yang Tuhan hardik. Ternyata kita masuk generasi yang mudah didoktrin, hingga kita melihat, loh yang ngajarin kita vaksin, kita bertahan untuk tidak vaksin. Dan kita melihat, oh yang mereka alasanin semuanya oke kok ya. Saya berdoa, marilah kekristenan ini tidak lagi masuk dunia pembodohan, tetapi dunia berhikmat, bobot, bibit bebet, segala sesuatunya transparan. Segala sesuatunya dibukakan dan disingkapkan, tidak perlu lagi kita main bohong-bohongan. Nah, sebagai penutup di dalam NAT, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 ada tertulis begini. He hold them, you are not permit to know the time or period that the Father has set by His own authority. Dikatakan gini,
Dia memberitahu mereka, kamu tidak diizinkan untuk mengetahui waktu atau periode yang telah ditetapkan Bapa dengan kuasanya. Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak diizinkan. Jangan dipaksa. Karena terkadang dalam hidup ini tidak tahu itu bagus. Tertutup, kalau itu semua dari Tuhan dan kita tidak tahu, terkadang akan membuat kita lebih lega untuk melewati prosesnya. Terkadang kita tidak paham dan kita tidak mengetahui, dan Tuhan memang izinkan semua itu dan kita bisa lewati. Dan ketika kita sudah selesai, kita berkata, wow, untuk mengulang lagi tidak mungkin. Untuk lewati jalan yang sama, menakutkan sekali. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Marilah belajar hari-hari ini, punya hati, punya hidup yang teachable, yang bisa diajar, yang mau belajar, dan yang terus diajar oleh Tuhan. Dan memperdalam firman-Nya, mendengar tuntunan Roh-Nya, dan hidup jadi berkat. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhir dari ibadah ini, dukung pelayanan The Johan Family, baik itu pelayanan LDS maupun WEBS. Mari bersama-sama, engkau yang terpanggil, engkau yang mendengar suara panggilan Tuhan ini, mari buka hati. Kalau itu bagianmu, mari kita berhimpun bersama-sama untuk memulai kegerakan hujan akhir, kegerakan pertobatan bangsa-bangsa, kegerakan pemulihan yang melalui dimensi kesehatan, kelimpahan, dan kebahagiaan ini, untuk jadi berkat. Dan selagi kita hidup untuk memberkati dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup ibadah online ini dengan doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Pastor William Serat akan tutup dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja dicerahkan oleh firman Tuhan tentang menanti Tuhan, bahwa hidup ini harus disadarkan dalam doa. Janganlah terali dan mengurusi hal-hal yang tidak Tuhan izinkan di hidupmu, melainkan fokuslah untuk meresponi panggilan Tuhan dan menyelesaikan tugas pekerjaan Tuhan di hidupmu. Mari kita tutup ibadah ini dengan sehati sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dibukakannya bagimu pintu berkat, pemulihan, mukjizat, dan kelimpahan. Apa saja diperbuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau dan keluargamu akan hidup sehat, menikmati makanan, minuman, dan kebahagiaan hidup. Jalan hidup penuh kemurahan dan keberuntungan. Bisnismu, pelayananmu, karirmu, studimu, kehidupan keluargamu dibuat Tuhan berhasil dan sukses besar. Rekening bankmu diisi Tuhan penuh. Damai, kasih, dan perlindungan Tuhan bagimu, saya dan kita semua nyata. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita sepakati dan kita katakan amin.